Saya sebetulnya juga udah ditelepon, saya udah ukur baju. Maksud lo apa ukur baju? Sudah nunggu di restoran seberang. Bagaimana ya kalau dilihat tim, memang handset tidak ada pantas-pantasnya. Mana surat penerbangan Anda? Tidak ada kan? Iya. Nah, tolong diakui bahwa Anda itu tidak cocok jadi kapten, jadi co-kapten. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang membesarkan kewarasan. Dan orang-orang besar yang hadir di sini karena memang kewarasannya besar. Tiba-tiba nama sahabat saya jadi perbincangan di aras nasional, internasional, dunia akhirat, dan langitan. Alam kubur enggak? Sobat Henry Satrio tiba-tiba hilang dalam khasanah perbendaharaan teman-teman dekatnya. Amin. Tidak jelas kenapa. Apakah itu karena kemarin membahas soal makan siang bersama? Kita akan ikuti kewarasan ini. Ada juga Ferry Amsari. Tunggu dulu, Bos. Temannya Hensat. Sekarang saya mengamati langkah politiknya. Sorry. Ini apa sih mau ngebahas apa? Ada Henry Satrio kan orang besar. Ya. Orang besar yang dikecilkan. Dikecilkan lagi. Disingkirkan. Enggak juga ya. Kau ingin membesarkan dengan cara kan ya? Pembahasan makan siang berdampak kepada Oh, karena saya nggak ada di timnya, Amin. Kan tiba-tiba nih hampir radio, diskusi media itu nanya lu. Saya itu kan mau ngebahas itu kan? Iya dong. Saya sebetulnya juga udah ditelepon, saya udah ukur baju. Maksud lo apa ukur baju? Sudah nunggu di restoran seberang. Emang pengumumannya di restoran? Enggak, saya nunggunya di restoran. Itu sama pendukung-pendukung saya kan. Gitu. Sekarang bajunya saya titipkan ke ibu saya. Siapa tahu kepakai ya. Kepakai gitu. Kan dari situ muncul rupa-rupa tuh. Wah, Hensat ini dia sudah beralih ke cinta yang lain gitu kan. Sementara Hendro bilang, nggak bener, gue ingin mengawal Indonesia. Keren banget. Ya nggak? Ya. Keren ya. Alasannya kok keren banget gitu kan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Nggak ada, jadi memang ya betul, saya ingin mengawal Indonesia lah, tidak salah satu capres gitu kan. Dan kebetulan saya lihat Mas Anies kan, coba kita lihat tokoh-tokohnya kan. Oh, ini ada nama-namanya nih ya? Ya. Captain. Oh, kaptennya banyak loh, sampai 12 ya? Ya, itu kan udah. Sama kapten jadi 13 ya? Enggak kan, maka itu kan saya tahu diri. Kalau saya masuk jadi 13, angkanya jadi nggak pas. Nggak cocok ya. Gitu Oke. Makin nggak lagi, memang saya udah lama mendeklar. Kan sebetulnya saya itu waktu itu bantu Mas Anies untuk menjelaskan isu hutang piutangan. Nah, itu di kan, awal tuh ya? Ya, dan profesional aja. Tapi ada beberapa media lah yang kemudian mencantumkan dengan title juru bicara gitu. Terus keterusan. Nah, karena saya yang disebut pertama juru bicara, maka kesini terus-terusan. Tapi emang kamu menikmati lah kalau disebut juru bicara. Enggak juga, karena tujuan kita kan memang menyelamatkan bangsa ya, Cela. Menyelamatkan bangsa, Bos. Saya ini jadi nggak lucu saya tuh. Ngomongin gini. Ngomongin diri sendiri sih. Jadi ya itu, memang saya ditanya dan saya memilih untuk tidak gitu. Dan itu sudah saya declare lama, jauh sebelum udah Ferry keluar dari grup. Dan ditanya juga dia kenapa dia keluar dari grup gitu. Nah, itu memang sudah saya katakan, makanya kan sempat juga rame di media kan, kok Hensat jalan bareng sama Yusril, kok kemarin hadir di acaranya Ganjar Mahfud gitu kan. Semuanya tuh dalam rangka title sebagai akademisi, analis komunikasi politik terkemuka di negeri ini gitu. Jadi boleh nggak sih gue tambahin gitu ya? Nggak tahu tuh keluar dari mulut gue aja gitu. Sebetulnya nggak ada. Jadi bukan karena diragukan loyalitasnya, bukan? Oh, ini bukan tentang loyalitas, ini kan tentang profesionalisme. Ya. Profesionalisme dan tujuannya kan begini ya. Dari tahun 2000
saya kan mulai masuk benar-benar di kancah politik itu setelah di Paramadina 2007, 2013, 2012, 2013 lah saya mulai eksis ya. Walaupun belum se-eksis Mas BW waktu itu kan. Eksis terus. Nah, itu muncul itu memang semangat saya adalah untuk menjaga, kalau bahasa Mas BW menjaga kewarasan gitu ya. Kalau saya mau menjaga Indonesia nih supaya benar-benar berkeadilan sosial. Gue pantas sih ngomong. Sekarang bukan menjaga, membesarkan kewarasan. Iya, nah jadi pada saat Foke misalnya menjadi incumbent dan saya melihat ada banyak hal yang belum selesai di Jakarta, saya memilih Jokowi sebagai jawabannya gitu ya. Okay. Nah pada saat Jokowi menjadi gubernur, saya mengkritisi juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Jadi bukan tukang kritik, tapi menempatkan diri sebagai akademisi itu lebih nyaman buat saya. Nah repotnya adalah pada saat maju melawan Pak Prabowo, kan lawannya hanya dua nih. Dua-duanya kita kritik gitu. Cuma lebih kenceng, akhirnya lebih sering seperti membela Prabowo gitu. Padahal mah nggak juga. Begitu 2019, calonnya cuma Prabowo. Begitu kita kritisi program-programnya Pak Jokowi, kita dianggapnya orang Prabowo, padahal enggak, kita mengkritisi itu saja, gitu ya. Jadi pada saat Pak BW membela Prabowo di sidang gitu ya misalnya, saya bagian nonton aja gitu. Oh Pak BW berusaha untuk menyampaikan hal-hal baik ya tentang Indonesia. Tenang bos, gue nggak bisa. Jadi sama seperti yang sekarang juga begitu. Jadi itu yang ini saya kaget juga, bahkan ada beberapa radio membahas, beberapa media online itu bahkan ada yang bilang hal yang mengejutkan, Hensat tidak masuk ke timnya Amin gitu ya. Tapi kan ini nama-nama hebat ya, jadi harusnya sih nggak mengejutkan lagi gitu. Siapalah lu gitu kan? Siapa gue gitu kan? Jadi ya walaupun lu orang besar. Gue keren sih, gue keren gitu. Tapi ya kalau nggak masuk situ nggak apa-apa juga gitu. Dan itu tidak menghapuskan kekerenan. Nggak menghapuskan sama sekali gitu kan. Bahkan sudah ada beberapa tawaran film nih yang belum datang. Yang belum datang bos. Yang belum datang. Jadi harus lengkap dulu. Beberapa tawaran film tuh belum datang juga. Tapi ya makanya kemarin juga heboh waktu acaranya yang ada Aiman dan Todung kan. Itu lu di samping. Ada gue di samping Aiman tuh kan. Ada gue dan belakangnya kan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Langsung wah Hensat nyebrang. Gue bilang enggak. Gue datang sebagai pengamat politik. Waktu nyebrang lihat kiri kanan nggak? Itu dia. Masuk jadi pengamat politik. Kemudian saya sampaikan kebetulan temanya adalah netralitas. Nah, yang saya pernah bicarakan di sini, yang judulnya murka itu, gue sampaikan lagi, gitu. Tapi lu di sana murka banget kelihatannya kan? Enggak, udah murkanya udah di sini. Enggak, karena pada saat kemarin bicara kan perhitungannya bukan viewers. Nah, itu juga cukup rame tuh. Tapi yang sekarang ini ya saya kasih tahu juga ke teman-teman pendukungnya Amin, itu silakan aja teruskan perjuangan gitu. Jadi gue kayak ini banget ya. Jadi kayak tokoh sentral banget enggak, karena saya kemudian udah Ferry ya, mungkin juga Mas BW kan, kita ini ada di Indonesia memang jangan-jangan sudah digariskan untuk menjaga Indonesia dengan kewarasan gitu ya. Kalau tadi kita lihat tim susunannya Mas Anies, coba lihat dong susunannya dong. Dibandingkan dengan timnya Prabowo dan tim Ganjar, ini kalau kita belikan masukan kritis ya, menurut gue sih ini terlalu mengecilkan, terlihat seperti menganggap mengecilkan Pilpres. Karena menganggapnya ini tim sepak bola. Kan boleh dong sepak bola nasional kan bisa bos. Cabang olahraga banyak. Iya. Nggak cuma sepak bola. Gitu kan. Mas Anies menjelaskan tentang total football, which is okay gitu ya. Dan tapi beda liga ya. Beda liga. Dan ini kaos kan pakai kaos ya, jadi lebih terlihat santai dan lain-lain itu. Saya kapan dikasih kesempatan ngomong? Tunggu dulu, dia lagi klaim dirinya. Oh, iya. Kita kasih kesempatan. Dia udah mulai ngelipir ke bola. Nanti jadi lama nih. Oke, kalau gitu kita berhenti. Itu klaimnya Henry menurutmu gimana? Di sini begitu ya. Jadi kalau ada yang protes tuh langsung dikasih gitu. Dengar nih, sebagai akademisi yang studinya PPHS, pengamat politik Hensat. Iya.
bagaimana ya kalau dilihat tim memang Hensat tidak ada pantas-pantasnya. Pertama itu adalah co-captain dan co-captain. Hensat tidak punya surat izin penerbangan. Oh, ini pesawat terbang ya karena Pak Shoki kan kapten kapten. Mana surat penerbangan Anda? Tidak ada kan? Iya. Nah, tolong diakui bahwa Anda itu tidak cocok jadi kapten, jadi co-kapten. Iya, Pak. Kapten dengan orang sebesar ini, itu bisa turun ke bawah tuh kepala pesawat tuh. Dia itu seingat saya baru kapten helikopter, belum pesawat tempur. Kalau di sepak bola kayaknya juga lihat dia sebagai seorang profesional dong. Iya. Nanti dia ngomong berapa lama ya? Saya tuh habis di sini tuh tiba-tiba gini. Puas-puasin dulu sebelum memuji dia. Untuk sepak bola juga tidak cocok. Cocok. Maksud lo nggak cocoknya? Karena tipikal bermainnya beda. Kalau Hensat tuh lebih ke Liga Inggris. Ini saya lihat, gue takut nih. Ini kalau saya lihat Liga Italia. Oh, ya. Maksudmu yang tim ini? Lebih banyak kata Nicchio-nya, Pak. Jelasin lo, tidak semua orang itu ngerti lo, Bos. Permainan bertahan dengan meletakkan bus besar sebesar-besarnya, tapi tidak ada skema serangan. Beda dengan permainan cepat di Inggris. Nah, problematikanya diksi Hensat sebenarnya diperlukan dalam pertarungan Liga Inggris ini. Karena main tiktaknya dia keren dia. Cepat dan panjang, cepat, bola cepat gitu ya. Keren loh. Bagus ya. Saking cepatnya, ketika pembahasan terus. Sambal makanan siang itu tidak dilihat sebagai serangan ke jantung pertahanan lawan, tapi dilihat sebagai gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Padahal bisa saja itu pur ya, kasih bola karena mereka yakin mungkin bisa menang 6-0 atau 5-0. Jadi problematikanya memang di kesadaran tim, pola permainan apa yang mau Kalau kita lihat ya, kalau mau diperbandingkan ya, dari ketiga tim memang agak rada-rada tidak terlalu berimbang. Tetapi bukan berarti kita tidak melihat kapasitas ya. Ada 1-2 orang nama yang mungkin bisa bermain. Coba jelasin dulu. Di antara tim tidak orang berimbang tuh gimana supaya jelas tuh? Kalau kita lihat ya di tim Ganjar ada Prof Mahfud sendiri di ketatanegaraan. Ini kan dua orang pendekatan hukum dan politik kan? Ketatanegaraan ya. Ada Prof Mahfud yang bidang ketatanegaraan agak berimbang dengan lawan di Prabowo, ada Yusril Iza Mahendra. Oh, lawannya gitu ya seimbang lah itu. Mungkin Mas Hensat bisa gali-gali itu profilnya, kapasitas orang politiknya dan segala macam. Tapi hukum tata negara ini agak kuat. Karena dia tata negara, Bos. Tata negara. Nah, kalau di segi Pak Anies, tata negaranya agak lemah ya. Tidak, harusnya ada figur. Saya nggak tahu ya kenapa tidak bisa tarik kayak Prof Jimli agar pertarungannya berimbang. Prof Susi. Prof Susi begitu ya. Karena mungkin PNS juga nggak mau ya kali ya. Kalau dilihat tim Pak Mahfud ada Todung Mulya Lubis, tokoh HAM. Ya, siapa tidak kenal begitu ya. Kenapa tidak ada penyeimbangnya ya? Ibarat ini striker mestinya ada pemain back yang cukup kuat yang memadai. Agar kemudian ada perimbangan. Boleh kata Nicchio, tetapi bagus dong gitu ya. Ini begini. Kita jangan lupakan bahwa ini mungkin ada menyimpan strategi sendiri kali Mas Anies. Karena dia mengawali begini, dia berkali-kali bicara begini. Nanti tolong dicek. Jadi ini adalah formil untuk administrasi formal, untuk pendaftaran KPU. Jadi yang lain silahkan diteruskan gitu ya. Jadi nampak sekali dari komunikasi politiknya itu ada ketakutan salah bila tidak menempatkan nama-nama yang mungkin publik harapkan. Jadi dia berkali-kali silakan relawan-relawan terus melakukan kerja-kerja. Nama-nama ini hanyalah untuk administrasi pendaftaran ke KPU gitu. Dia berkali-kali mengungkapkan itu. Itu bukan karena ingin menghina relawan, bukan ya? Bukan. Jadi dia ingin menjaga supaya jangan ada yang marah dong, tolong dong. Karena kan
nama-nama yang membantu dia tuh mungkin banyak ya. Ya mungkin ada Roberto Baggio, Ya, macam-macam Donadoni tuh. dan segala macam. Yang keluar grup juga ada. Oh. Tapi kan itu bisa dibawa lagi, bisa diajak lagi ya. Nanti kita ada sesi khusus tuh kenapa udah Ferry keluar dari grup. Gitu. PNS Pak, dilarang berpihak. Bukan, bro. Saya ini sebagai teman menjaga juga. Iya. Karena ada cerita, ada orang ngeluarin orang dari grup terus dibacok. Bus. Karena ada tuh kan, gara-gara keluar grup dibacok. Jadi jangan sampai kemudian gelap mata juga. Udah Ferry mentang-mentang dikeluarin dari grup, Dia saya kata memang nggak bisa dicandain tadi ya. Langsung balas. hati-hati tuh kalau keluar grup gitu. Oh iya. Jadi memang kita balik lagi ke timnas ini. Ini memang compact ini timnasnya Anies. Oke. Kecil dengan tokoh-tokoh yang mungkin ngetop di kelompoknya. Saya harus Lu ngomong gitu. maksudnya apa sih tokoh-tokoh yang ngepop Misalnya kelompoknya? Itu Sudirman Said. Ah. Ini ngetop nih. Menteri. Tapi Anti korupsinya keren. Keren. Mungkin di kelompoknya Mas BW yang anti korupsi, nama Sudirman Said ini luar biasa. udah lintas dia bukan Ya, dia kan menteri segala macam. Ini luar biasa. Ada nama Thomas Lembong. Gitu ya. Terus ada Dalang juga. Iya. Terus ada nama Nagoro Anom Suroto. terus ada nama, ini ada beberapa nama yang terus terang Ini mohon keren maaf. nih, satu-satunya dalang yang ada di tim itu dia nih, di tempat lain nggak ada loh dalang. Iya, terus ada kakaknya Gus Wafi. Itu bagus loh, Mas. Gus Baha. Kan dalam Muhsin. Bagus tuh. filosofi wayang tuh ada itu ya. Muhsin. Oh, Mahasin tuh ya, kayak Nasirul Mahasin. Itu jadi nampaknya yang dipertimbangkan oleh seorang Anies Baswedan ini bukan nama besar, tapi orang-orang yang mewakili kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Oke. Nanti kalau saya udah cukup ngebelain, tolong saya ditahan karena ini kan baru ada berita gue keluar tim nih. Nanti orang bingung lagi nih. Gitu. Mau saya pindah ke tim yang lain juga. Karena kalau di tim Prabowo Gibran ini kan seolah-olah Coba cek. mereka itu udah pemuda di Bandung bunuh teman dari grup WhatsApp. Itu makanya hati-hati tuh bos. Jadi lo jangan main keluar-keluar gitu aja. Kalau adminnya tersinggung repot. Ini orang belum gue keluarin udah keluar aja. Sikat. Lihat di grupnya Prabowo coba. Kalau grupnya Prabowo kan ini nama-nama besar semua. Ada beberapa nama yang sangat akrab di telinga dan sangat akrab juga secara pertemanan. Misalnya Bang Doli ya. Bang Doli itu sama saya satu kampus. Dia ada di sana. Budiman Sujatmiko. Ini kan juga makhluk aneh juga Ya, nih. politikus tenang, berisi, yang kemudian bisa menjelaskan dengan baik ya. Ya, tapi ya membingungkan juga gitu. Ada pejuang demokrasi, anti nepotisme ada di situ. Tapi ada Kaisang. Ada Kaisang, ada Gibran. Ada tuh kalimat lo yang lo kutip dari satu media, itu menarik tuh untuk melihat di sini. Apa tuh? Ada. Gue terlalu banyak kutipan yang gue yang lo bilang itu produk reformasi gagal. Oh, Apa tuh? Tempo menulisnya pasangan ini adalah pasangan terburuk Prabowo Gibran. Tempo nih yang nulis nih. Tempo. Jadi lo mengutip Tempo. Mengutip Tempo, dia bilang Prabowo ini adalah produk gagal reformasi. Produk gagal reformasi. Gibran ini adalah anak haram demokrasi. Jadi ini gabungan antara produk gagal reformasi Saya dan anak haram izin demokrasi. live group dia. Saya izin boleh Pak. Keras Tapi nih. kalau melihat komposisi orangnya ini mungkin karena itu sebenarnya komposisinya orang-orang besar yang taruh di situ. Teman-teman, tadi saya menyampaikan itu karena saya berada di dalam tekanan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Mohon maaf. Balik lagi dari di timnya Prabowo. Ini saya benar-benar ngandelin dua orang hukum ini aja saya ngomong gitu tadi. Yang punya kartu advokat cuma dia. Coba lihat itu. Di sana juga ada Laksamana sama dia Muhammad Yuryanto ya. Cuman dia hanya sebagai anggota aja. Coba lihat itunya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau tim kecil seperti timnya Mas Anies itu, kemungkinan kalau rapat itu datang semua. Karena kan kecil. Karena kecil kan begitu. Mana tuh Dalang tuh? Ketahuan Mana itu. Pak Kiai itu? Ketahuan. Oh ini kan banyak. Kalau nggak datang tuh aman man gitu. Coba lihat di komposisinya Ini kan Emang kita ini kayaknya udah bakal menang aja nih semua orang gabung situ. Lo lihat tuh. Ada Jenderal Sutarman, Ini- Imam Sufaat. Jangan-jangan nih sponsor ini juga udah masuk ke Prabowo nih sponsor. Ridwan Ini kan Kamil, luar biasa. Wih. Nama-nama besar bos. Terus. Akbar Tanjung, Agung Laksono. Ini kalau lagi meeting seluruhan ya, anggaplah semuanya datang. Kelihatan orang yang paling kecil dan paling tidak ternama. Itu dia paling sibuk tuh.
Ketemu Agung, Pak foto Pak. Ketemu ini Pak foto. Jadi dia punya kesempatan tuh foto semua orang yang ada di situ. Jadi apa yang bisa dilihat? Kalau tadi kan kita bahas tim Amin, kalau tim ini Fer, apa yang bisa dilihat dari tim ini? Banyak nama-nama besar ya tentu saja dengan berbagai hal. Ya. Ada figur misalnya yang mau menggunakan pendekatan kepada pemilih milenial. Ada figur-figur yang dianggap sebagai figur politisi yang ramah. Tapi yang di atas semua tuh Dewan Pakar ke atas bawah itu bukan milenial tuh semuanya. Itu nama-nama kolonial yang masyhur lah ya. Oke. Ini orang-orang Bima Arya, Helmi Yahya, milenial lagi walaupun senior, tetapi diskusinya didengarkan. Tapi hebatnya nama-nama ini, nama-nama besar semua kan, di tim ses ini, namanya nggak ada yang jadi judul kayak Hensat. Enggak, lu salah. Dia nggak jadi judul karena namanya disebut. Baru jadi judul. Gitu. Bahkan ada yang nggak pede tuh, dalam kurung suaminya Yeni Wahid. Itu nggak pede, men. Gimana? Aja gitu. Sama kayak orang memperkenalkan ini istri saya, adiknya presiden gitu. Ada juga tuh. Tapi kalau boleh bertanya ke Mas Hensat, Mas. Apa sih keuntungan tim kecil, tim besar, tim ini bagi gerak politik? Dia dalam pergerakannya lebih cepat aja, Mas. Misalnya kalau disuruh ke kanan, itu ke kanannya gampang tuh. Dari sisi komando aja, kalau misalnya balik kanan, gerak, nah balik kanan. Tapi kalau timnya banyak kan balik kanan. Sampai ujung soalnya harus ketahuan kan. Jadi kan orang-orang juga apa nih nan? Gerak. Oh agak lama juga dia. Jadi memang ada keunggulannya, ada keuntungannya. Tim besar pastinya diharapkan lebih mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan tim kecil. Tapi tim kecil ini lebih lincah. Gitu. Jadi memang ada keuntungan dan kelemahan. Kalau Ganjar juga besar ya kalau saya nggak salah ya. Ini belum selesai nih. Di sini yang gue lihat lagi, yang katanya mau jualan kepada anak mudanya ada habis sedikit banget, Bos. Jadi anak muda cuma jadi tempelan doang. Ini kalau dilihat sini nih, ada beberapa anak muda, itu ada Raja Juli itu masih muda, ya kan? Terus sudah gitu coba lihat ke atasnya. Gitu. Ini boleh nama-nama besar ini begitu disuruh sama anak muda kita pulang, Bos. Nggak ada yang berani, Bos, ada anak presiden di situ, Bos. Itu bukan anak muda, anak presiden. Jadi kalau dia bilang pulang ya pulang. Enggak, maksud gua kan katanya ini mau menggait anak muda. Tapi ternyata di sini senior semua nih. Iya. Ada sih beberapa nama yang muda-muda ya kan. Itu misalnya siapa tadi tuh? Ada komika tuh. Misalnya siapa Fer tadi? Ada Reza Arab apa di situ tuh kan? Iya. Bukan komika tapi lebih ke musisi muda, YouTuber terkenal dulunya. Selebritas lah dia ya. Ada Farel. Itu muda nih. Farel, Jerry Sambuaga itu muda. Cuman nggak dia tuh di bawah 10% lah jumlahnya ini nih. Yang saya ingat dari Verl Bramastara ini perutnya tidak seperti kami berdua. Sispek itu ada ini tuh. Ada siapa? Pasha Ungu ya. Berikan cintamu. Wah. Percaya padaku. Ku kan menjagamu hingga akhir waktu. Wah, bagus juga suaranya ya. Iya. Enggak begitu bagus. Ada yang lagunya bagus tuh. Apa habis gelap terbitlah terang bukan? Waduh. Apa tuh? Lampu petromak apa mati? Nggak tahu. Kita bahas aja di sini. Dia kalau udah kacau balau. Untung aja pemirsa ini channel punya dia nih. Kalau nggak kita tutup. Nah sekarang kita ke Ganjar. Tapi masih ada pertanyaan juga, boleh? Boleh. Karena kan temanya bukan pemilu dan ATM. Iya. Kalau dari pemilihan diksi, kan kita harus tanya dong mantan jubir konon katanya kan. Diksi-diksi menarik dalam dunia politik. Dan dia bisa menjelaskan dengan baik karena diksinya enak. Pilihan diksi. Tadi ada kapten, ko-kapten, tiba-tiba sekjen, sekretaris benar. Nah ini diksinya ada pilihan komandan, lapor pak, gitu kan, dan segala macam. Pilihan-pilihan seperti ini berpengaruh atau sekedar gimmick-gimmick politik saja? Kalau di kubu Prabowo Gibran, kelihatannya kata komandan itu untuk menggambarkan bahwa memang yang dilaksanakan adalah pendekatan militer, pendekatan teritorial kan, kayak Bang Doli teman gue itu, sahabat gue itu kan komandan teritorial, gitu kan. Jadi memang kesannya dia komandan gitu, memanfaatkan walaupun tetap ada jabatan wakil ketua. Mungkin kan kalau tongkat nggak?
Kalau komandan harusnya pakai. Nah ini kan bingung juga nih kan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi perdebatan nih. Jadi Pak, mana yang lebih tinggi antara ketua dengan komandan? Antara wakil ketua dengan komandan, saya mau tahu itu. Antara dewan pakar dengan wakil ketua umum itu kira-kira mana yang lebih tinggi? Ya mungkin itu hierarkinya. Ada juga mungkin yang penting masuk, alhamdulillah bisa dekat dengan Pak Prabowo. Nampung gitu ya. Mungkin dia udah mulai buka-buka buku BUMN gitu kan. Nanti kalau menang mungkin pilih-pilih komisaris gitu. Bisa juga begitu. Tapi kalau Mas Anies karena pendekatannya adalah kompak timnas sepak bola, jadi dia lebih pendekatannya itu nama-nama kapten. Habis itu bingung kan. Waduh. Sekjen itu. Sekjen aja gitu. Sekjen. Sama bendara apa dalam komposisi? Iya, jadi nggak ada. Tapi sempat slip tongue menurut saya ketua kapten timnasnya waktu nyebut Anies coach. Oh gitu. Bukan owner malah coach. Salah bos. Betul menurut gue tuh harusnya dia owner. Iya. Yang dimenangkan kan. Disebut family coach. Club ya. Iya. Mungkin itu alam bawah sadar. Iya. Melihat Mas Anies sebagai pendidik. Jangan-jangan ada coach Indra Safri. Coba sekarang kita ke Ganjar. Wah. Apa komposisinya itu? Ini dia sih kayak ketua, ini ya, kayak apa namanya? Kayak organisasi biasa ya, wakil ketua, sekretaris eksekutif gitu-gitu kan. Dia mengulang kejayaan 2019 aja. Tapi ini yang menarik ya, kayak misalnya nama-nama gini loh, nama-nama orangnya Jokowi. Tunggu, 2019 kejayaannya siapa? Kejayaannya Pak Jokowi atau kejayaannya PDI? Lu mesti jelas nih. Jokowi dan PDI lah. Jangan dibantah lagi. Nggak bisa dong. Kok nggak bisa? Kan masa lalu kan. Ya, kalau PDI-nya pada saat itu. Ya, PDI-nya juara peringkat 1, Jokowinya jadi presiden. Lo maunya apa sih? Lo mau nyebut gue Jokowi Prabowo Gerindra gitu yang percaya kan? Enggak kan ya misalnya gue nyebut itu dari nama Eko Sulistyo. Ternyata di kubunya Prabowo kan juga ada Budiman Sujatmiko. Nama koalisinya juga sama kan? Iya, koalisi Indonesia Maju ini koalisi apa sih? Ganjar ini. Koalisi apa? Koalisinya apa namanya? Koalisi Indonesia Maju kan Prabowo. Ini koalisi bertiga TPN sama itu. Enggak, namanya apa? Koalisinya apa? Beda ya. Nama koalisinya koalisi berdua. Kan cuma PDI Perjuangan dan P3 kan? Koalisi berdua. Koalisi KB. Kita sebut aja koalisi keluarga berencana. Gitu berdua ya? kan. Keluarga berencana. Bukan bencana, keluarga bencana. Berencana. Jadi ini menarik juga. Kita ngebahas timnas Ganjar itu karena terkait dengan beberapa isu-isu terakhir gitu tentang netralitas dan lain-lain itu justru tim Ganjar Mahfud itu langsung keluar berbicara outspoken. Kita komposisi dulu nih nyebut nih, Bos. Saya terbawa arus. Nah, kalau dari Indonesia Maju sama Mahfud Ganjar ini kan dua-duanya ini ya, dari kalangan pengusaha ya. Ya kan? Kalau dari ini kan tentara ini. Sebetulnya apa nih ininya nih? Sebetulnya itu buat gue misteri loh. Ini kan penguasanya ada di Prabowo ya. Kalau di Prabowo ketua umumnya pengusaha itu nggak apa-apa menurut gue. Tapi kalau ada ketua tim pemenangan pengusaha tapi tidak di barisan penguasa, menurut gue itu agak melawan akal sehat. Karena pengusaha tuh paling takut sama penguasa, men. Makin susah hidupnya dia kalau ngelawan penguasa. Jadi iya loh. Jadi mungkin ini agak ngerem ngopling juga nih tim ini jangan-jangan. Karena ketuanya kan pengusaha. Sementara Pak Jokowinya ada di sana. Mungkin ini banyak yang masih kena sindrom lohkoisme. Lohkoisme. Loh, kok Prabowo-nya kok Jokowinya di sana? Loh, kok saya di sini? Apakah saya ditinggalkan? Saya ditinggal di sini nih. Coba ya, apa yang dibayangin Sandi Uno, dia meninggalkan Gerindra, masuk ke P3, Jokowinya ada di sana. Lah, apa coba yang dibayangkan Haritanu gitu ya, bersama PDI begitu bangganya, Jokowinya ada di Gerindra. Loh, kok? Jadi gimana nih maksudnya nih kita nih? Bukan salah posisi itu. Kita dikorbankan atau gimana? Kan lo lihat mukanya Sandi tuh juga sampai sekarang masih bingung kan dia. Jadi gue nih maksudnya mau diapain sih? Dia mukanya orang-orang bersabar.
Oh gitu ya? Bingung dulu. Bingung lah dia. Orang bersabar, orang-orang ikhlas. Bendahara umum TPN itu gila tuh, Bang. Orias Petrus Modak tuh orang pengusaha keren tuh, Bos. Ya itulah gitu maksud gue gitu kan. Kalau pengusaha ada di tim penguasa, nggak kaget saya. Tapi kalau ada pengusaha ngelawan tim penguasa, itu dia udah timbang-timbang belum tuh? Karena bisa jadi dia ngerem kopling tuh. Bos, hati, iya betul. ini gimana ya gue, aduh susah juga gue nih. Kalau yang lain-lain kan ini kan orang-orangnya partai, aman. Tapi kalau pengusaha murni, tiba-tiba di stop kan, waduh. Apalagi yang bisa dilihat, Fer? Kalau saya Komposisi lebih cenderung semenjak Hensat memposisikan dirinya sebagai orang yang akan bicara mengawal Indonesia. Orang besar ya kita lantiklah Hensat di YouTube ini sebagai jubirnya rakyat Indonesia dalam pemilu yang akan datang. Ferry membaiat Hensat menjadi jubirnya rakyat Indonesia. Padahal siapa sih Ferry? Ini kan dari masyarakat, daulat rakyat loh. Tapi gue yakin rakyat Indonesia setuju. Kalau nggak setuju, langsung saja komen di bawah ini. Jadi kalau nggak ada yang komen, gue anggap setuju semua. Kalau tidak nyaman dengan kami berdua, tolong caci maki kami karena sudah puas. Tapi udah Ferry. Siap. Saya udah sampaikan ke Mas BW. Jadi saya sampaikan juga. Nanti hari Kamis jam 19 saya akan pidato kebangsaan. Wah sih. Hensat bicara. Atas nama wakil dari masyarakat Indonesia. Kan lu nggak mengawal. Padamu Indonesiaku. Saya kasih. Tapi lu bakal sekaku yang itu nggak? Itu atau masih agak lebih variatif. Jangan-jangan nanti begini kita ngelihat Hensat begini kan nggak enak. Iya. Biasanya cheerful kan tiba-tiba. Ya. Saya dengan sendirinya. Itu nanti kita bahas tuh soal bagaimana petatah petitihnya Mbak Mega, ya kan? Terus bagaimana responnya Gibran. Itu nanti. Tapi gue serius ini, gue mau pidato kebangsaan beneran. Iya nanti lo serius. Iya, kita akan kasih kebebasan. Di relay langsung loh, ntar live di penting. Oke. Udah selesai belum kita? Ini masih ada. Oh, ini masih apa ada. kesimpulannya kita terhadap tiga tim itu? Kalau menurut gue ya, tim Prabowo yang memang terlihat percaya diri karena masuk semua di situ. Saya nggak nyebut orang-orang yang ingin jabatan Dan ya, dia tapi ingin kelihatannya menampung semua elemen ada di situ. ya kelihatannya orang-orang yang hadir di situ memang menganggap ini menang karena ada anak presiden, ada Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo ini ya, ini saya ulas sedikit boleh? Ini sebenarnya canggih loh. Dia tuh baru sama Sandi aja tuh yang bukan ada embel-embel presidennya. Dulu waktu itu dia jadi wakilnya Bu Mega, anak presiden. Kalah. Dia jadi presiden, wakilnya besannya presiden. Kalah. Hatta Rajasa. Kalah. Terus dia ajak Sandi yang kenal sama presiden. Kalah juga. Kenal sama presiden. Kenal sama presiden, kalah. Dia sekarang ngajak anaknya presiden. Kalau dia kalah, rekor emang. Ya udah mau gimana lagi, mau garis tangan. Iya, itu bukan lagi hat trick ya. Ya ini mohon maaf juga, jangan-jangan gara-gara namanya pra. Itu susah. Oh. Pra tuh maksudnya karena dia menangnya di pra doang. Sebelum. Ini mohon maaf ya Pak Prabowo. Ini bercanda nih. Oh, jangan suka mengalir istimewa. Kalau ketiga tim diibaratkan itu boleh diedit nggak? Kalau ketiga tim dianggap kampiun tim sepak bola dunia, yang mana yang Jerman 2014, yang mana Argentina 2022, yang mana Brazil 2009. Oh bukan, kalau Anies tuh menurut gue Yunani Piala Eropa. Oh Piala Eropa ya. Oh. Coba jelasin, gue nggak ngikutin bola jadi. Nobody realize ya. Nobody realize man. Ya kita cerita berdua aja. Ya, Yunani silakan. Yunani itu nggak perlu menang banyak-banyak men. Dia tuh menang 1-0, 1-0. Menang jadi Piala Eropa. Ada satu contoh lagi kan, Denmark. Dia masuk gara-gara ada tim negara yang dicoret. Dia ngegantiin. Tapi dia menang. Dia juara. Gara-gara Laudrup. Laudrup tuh gimana ngomongnya ya? Laudrup. Ryan and Michael Laudrup itu. Wah. Yang pertamanya lu yang sok-sok Inggris padahal orang Denmark. Jadi mungkin timnya Anies Baswedan ini mengharapkan itu. Makanya diambil seolah-olah pemilu ini bola itu bundar. Jadi ada kemungkinan menang. Padahal dalam pemilu
Yang jelas yang menentukan kemenangan itu bukan gol, tapi yang ngitung. Kalau di bola, men, Punya kemampuan menghitung dan mencatat. iya, kalau yang main bola nih, ada yang tiba-tiba pasang di scoreboard di 3-0 pada belum gol, itu marah-marah. Iya, iya. Bisa. Tapi ya ini kelihatannya Mas Anies pengennya itu ya. Ini Yunani Ada sebelum kejutan-kejutan. krisis ekonomi atau setelah krisis ekonomi? Sebelum. Enggak, sesudah itu selagi Sesudah krisis. krisis, ya? Mereka lagi krisis tuh. Lagi krisis. Jadi ada 2 negara tuh ya, Denmark dan Yunani. Oke. Kalau Indonesia, kalau menurut almarhum Benyamin Suhaib, usahanya luar biasa, latihan terus, menang kagak. Tapi ini sekarang udah mulai menang lah. Mulai. Minimal sih seri 2 kali ya. Iya, iya. Lawan Panama seri, lawan Ekuador seri. Kita terakhir ketemu siapa ya? Ketemu Maroko. Maroko nih tim yang kemarin kita unggulkan di Piala Dunia nih. Tapi teman-teman ini harus dihentikan karena kita Karena tidak sudah mulai keterlaluan kemana-mana. Kita sudah puas nih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipotong sama dia.